Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Masipi dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Plan yang berkaitan dengan proyek kami, yaitu Sistem Informasi Toko Bangunan Kemuning berbasis website. Nah, untuk yang pertama-tama, Project Management Plan ini dibuat oleh kami, yaitu saya Abdurrahim Masipi dan teman saya Denny Nur Ramadan. Nah, untuk di project management plan ini terdapat beberapa poin. Ada introduction, project management approach, project scope, milestone list, sampai yang terakhir adalah sponsor acceptance. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas introduction atau pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah poin pertama dari project management plan, di mana di poin ini memberikan tinjauan tingkat tinggi dari project dan apa yang termasuk dalam project management plan. Ini berarti di introduction ini memberikan penjelasan sedetail mungkin, semudah mungkin untuk dipahami oleh beberapa orang yang tergabung dalam proyek ini. Jadi toko bangunan yang kami bangun ini atau sistem toko bangunan ini umumnya masih melakukan pengelolaan data transaksi dan pencatatan itu dalam menggunakan sistem manual. Nah, proyek kami adalah mengubah dari sistem manual tersebut menjadi sistem yang terdigitalisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan project management approach, di mana bagian ini adalah tempat untuk menguraikan pendekatan manajemen keseluruhan untuk proyek tersebut. Nah, ini harus menjelaskan secara umum peran, wewenang anggota tim proyek dalam mengerjakan proyek ini. Jadi harus jelas pembagian dari tiap-tiap individunya. Di sini saya sebagai manajer proyeknya memiliki wewenang dan tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan project plan. Nah, dari tim proyek tersendiri akan terdiri dari beberapa personel untuk yang melakukan coding, beberapa personel untuk yang melakukan quality control atau assurance yang menjamin bahwa proyek ini nanti memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan user. Lalu ada kelompok penulisan teknis dan kelompok pengujian. Untuk kelompok penulisan teknis ini adalah kelompok yang bertugas untuk menulis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek. Itu tadi adalah bagian-bagian dari individu-individu yang tergabung dalam proyek ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah project scope. Nah, ini juga poin yang sangat penting. Kenapa? Karena di project scope ini dijelaskan tentang ruang lingkup dari proyek ini. Jadi, batas-batas dari proyek ini akan dijelaskan semuanya di sini. Semakin detail, semakin bagus. Kenapa? Karena saat kita mengerjakan proyek nanti, kita tidak mengerjakannya kemana-mana atau kita fokus hanya kepada yang telah di list saja atau yang sudah dijelaskan pada project scope ini. Jadi, project ini akan terarah, akan sesuai dengan kebutuhan yang user inginkan. Nah, sistem informasi toko bangunan ini digunakan untuk mempermudah dan mengelola transaksi. Jadi, intinya seperti yang di introduction tadi, tujuannya yaitu mendigitalisasi, memudahkan pemilik toko untuk melakukan transaksi atau pengelolaan data terhadap toko bangunan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah milestone list. Nah, di sini seperti misi atau semacam tugas-tugas di setiap tanggalnya, di mana ini penting dibuat untuk mengontrol dari proyek tersebut. Di sini dari milestone ini sendiri bisa dalam bentuk besar atau dalam bentuk kecil. Nah, ini adalah contoh dari milestone. Terdapat beberapa milestone di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu requirement gathering, yaitu pengumpulan kebutuhan user. Jadi, di tahap pertama proyek ini yang harus dilakukan adalah mengumpulkan, mengobservasi dari user sendiri atau dari kliennya sendiri, apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, yang nantinya akan kita kerjakan di proyek ini. Nah, itu dilaksanakan di tanggal 17 bulan Januari 2020. Untuk yang selanjutnya, setelah jelas kebutuhan usernya apa saja, kita akan melakukan desain. Entah itu desain dari sisi interface-nya atau tampilan dari websitenya itu sendiri, atau berkaitan dengan database atau dengan data itu sendiri. Nah, setelah kebutuhannya jelas dan desainnya itu jelas, maka kita akan bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu ke tahap pengkodingan atau pengerjaan. Nah, di tahap ini itu dibutuhkan waktu yang paling lama. Kenapa? Karena di tahap inilah tahap yang paling penting. Jadi pada tahap ini setidaknya membutuhkan sekitar 2 bulan, yaitu mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Untuk yang selanjutnya setelah melakukan pengkodingan yaitu
melakukan testing atau debugging. Sebetulnya untuk testing dan debugging ini tidak harus menunggu selesai dari proses pengodingan, tapi di sisi saat pengerjaan pengodingan, misalkan sudah selesai satu fitur itu sudah bisa dilakukan testing atau debugging, karena apabila ditemukan error maka akan dapat segera diperbaiki error atau bug tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah complete transition of project, di mana setelah project itu selesai atau jadi, sudah ditesting dan tidak ada error di proyek tersebut, maka proyek ini dapat diberikan kepada klien. Nah, pemberian tersebut tidak hanya pemberian proyek, namun juga disertai dengan dokumentasi dan juga nantinya ada jaminan seperti maintenance beberapa bulan ke depan untuk memudahkan dari pemilik menyesuaikan dengan proyek tersebut atau sistem informasi yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang schedule baseline and work breakdown structure. Ini sangat penting, kenapa? Karena disinilah proyek ini dibagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian agar jelas ketika mengerjakan proyek nanti. Nah, WBS ini adalah garis dasar jadwal atau struktur rincian kerja, di mana ini penting dan harus dibuat pada sebuah proyek. Nah, di WBS yang kali ini dibagi menjadi beberapa item, ada absensi pegawai, data anggota, data barang, transaksi, laporan, dan utility. Nah, yang untuk selanjutnya, change management plan, di mana ini adalah membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Jadi, apabila selama proyek ini berlangsung, user atau klien itu terdapat sebuah perubahan terhadap kebutuhan usernya, itu masih bisa dapat kita sesuaikan, asalkan masih dalam batas-batas yang sudah ditentukan di project scope tadi. Selama masih bisa dikerjakan atau masih sesuai dengan tujuan awalnya, maka dari pihak developer masih sanggup untuk mengerjakannya. Nah, di sini contohnya untuk yang step pertama ada identifikasi kebutuhan untuk perubahan. Jadi semua stakeholder mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan dari user tadi, lalu melakukan log perubahan register permintaan perubahan. Jadi setelah diketahui perubahannya, maka dicatat perubahan tersebut agar jelas proyek tersebut. Misalkan mau berubah tujuannya atau terdapat pembaruan-pembaruan yang diinginkan oleh user, itu jelas dan semuanya tercatat. Nah, setelah melakukan perubahan dan perubahan itu tadi dikerjakan, maka akan dilakukan sebuah evaluasi perubahan. Nah, apabila dari evaluasi tersebut sudah memuaskan atau tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan user, maka perubahan tersebut dapat diterapkan di proyek tersebut. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan Communication Management Plan, di mana tujuan rencana manajemen komunikasi ini adalah untuk menentukan persyaratan komunikasi untuk proyek dan bagaimana informasi akan didistribusikan untuk memastikan keberhasilan proyek. Ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan atau yang perlu ditetapkan, yaitu persyaratan komunikasi berdasarkan peran. Dan selanjutnya adalah informasi apa yang dikomunikasikan, bagaimana informasi yang akan dikomunikasikan, kapan informasi didistribusikan, siapa yang melakukan, dan siapa yang menerima, dan yang terakhir adalah perilaku dari komunikasi tersebut. Nah, di sini untuk Communication Management Plan sudah dilakukan beberapa kali communication atau komunikasi di proyek ini. Untuk yang pertama, weekly status report atau laporan di tiap minggunya. Ini laporan tiap minggunya ini menggunakan platform yaitu Zoom, di mana antara project team dan stakeholder itu bertemu dan membahas tentang proyek ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana apakah terdapat kendala, kedepannya seperti apa, agar dari pihak developer maupun dari pihak klien saling terhubung atau saling percaya bahwa proyek tersebut itu dikerjakan, bukan proyek yang mangkrak. Jadi terdapat komunikasi antara pihak developer dan juga pihak klien atau user. Nah, untuk yang selanjutnya adalah weekly project team meeting. Jadi selain setiap minggunya itu bertemu melewati platform Zoom, juga bertemu secara fisik, di mana
ini tidak semua, namun hanya project team dan juga project manager atau orang-orang yang di atas project tersebut. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa orang saja. Nah, di sini sebagai project team director communication-nya untuk saya sendiri, di sini saya dan tim saya sudah menyertakan email dan juga nomor HP. Dan di sini juga terdapat bagian-bagian dari orang-orang yang ada di sini. Untuk komunikasinya sendiri dapat melalui meeting, yaitu agenda rapat yang dilakukan setiap minggunya, setidaknya sekali di setiap minggunya, yaitu saat mata kuliah proyek ini berlangsung, dan melalui email atau message, yaitu apabila terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Untuk yang selanjutnya adalah cost management plan. Nah, ini membahas tentang rencana manajemen biaya dengan jelas menentukan bagaimana biaya tersebut dikelola sepanjang siklus hidup proyek ini. Nah, di sini karena proyek ini adalah proyek yang dibilang sederhana dan ini adalah proyek internal, maka di sini untuk cost management plan itu tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah murni dari kami pribadi, dari mahasiswa sendiri untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi dari pihak kliennya tidak menyediakan dana apapun dan dari pihak kaminya tidak mengeluarkan dana apapun. Jadi hanya mengerjakan menggunakan sumber daya yang ada. Untuk yang poin selanjutnya itu procurement management plan, di mana poin ini membahas tentang pengadaan yang harus cukup didefinisikan secara jelas. Jadi pengadaan apa saja yang dibutuhkan agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk pengadaan ini sendiri karena proyek ini sangat sederhana atau masih dalam tahap tingkat 2, maka tidak ada pengadaan-pengadaan khusus untuk membantu proyek ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk project management plan ini sama dengan cost management plan ini tidak terdapat di project management plan ini tersendiri. Untuk itu kedua poin ini untuk yang cost management plan dan procurement management plan itu tidak dicantumkan di project management plan ini. Nah, itu tadi adalah 9 poin yang pertama pada project management plan. Untuk yang poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang procurement management plan oleh project manager kami yaitu Abdul Rahim CP. Di sini saya dan Ramadan akan melanjutkan dimulai dari project scope management plan. Untuk project scope management plan kami, di sini scope management untuk proyek sistem informasi toko bangunan akan menjadi tanggung jawab manajer proyek di mana adalah tanggung jawab dari Abdul Rahim. Ruang lingkup proyek ini ditentukan oleh scope statement dan work breakdown structure. Lalu, manajer proyek, anggota tim, dan stakeholder akan membuat dan menyetujui project scope sesuai dengan yang telah terdiskusikan dan direncanakan sebelumnya. Perubahan project scope yang diusulkan dapat diprakarsai oleh manajer proyek, stakeholders, atau anggota tim manapun. Semua permintaan perubahan akan diserahkan kepada manajer proyek yang kemudian akan mengevaluasi perubahan cakupan yang diminta. Setelah menerima permintaan perubahan project scope, manajer proyek akan melihat dan memahami permintaan perubahan project scope untuk dilakukan diskusi bersama dengan anggota tim. Setelah persetujuan perubahan project scope dari hasil diskusi diterima, manajer proyek akan memperbarui semua dokumen dan mengkomunikasikan perubahan project kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya adalah untuk schedule management plan. Untuk schedule management plan, di sini project schedule untuk proyek sistem informasi toko bangunan akan dibuat menggunakan Trello dimulai dengan work breakdown structure proyek. Di sini mendefinisikan aktivitas yang akan mengidentifikasi paket kerja spesifik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap pengiriman. Urutan aktivitas akan digunakan untuk menentukan urutan paket kerja dan menetapkan hubungan antara aktivitas proyek. Durasi estimasi aktivitas akan digunakan untuk menghitung jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paket kerja. Estimasi untuk sumber daya akan digunakan untuk menetapkan sumber daya ke paket kerja untuk menyelesaikan pengembangan jadwal. Setelah jadwal dikembangkan, itu akan ditinjau oleh manajer proyek dan anggota tim yang harus disetujui. Manajer proyek akan bertanggung jawab untuk memantau paket pekerjaan, milestone, dan memperkirakan durasi dan sumber daya dengan tim proyek. Manajer proyek juga harus mengupdate jadwal dan task yang sedang dikerjakan atau yang sudah selesai
selesai menggunakan Trello. Tim proyek bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam eksekusi paket pekerjaan, pengurutan pekerjaan, durasi, estimasi biaya, dan selalu mengupdate info atau task pada Trello. Project stakeholders akan berpartisipasi dalam mereview dokumen-dokumen dan membantu untuk melakukan validasi. Selanjutnya adalah Quality Management Plan. Di sini, semua anggota tim proyek sistem informasi toko bangunan akan memainkan peran dalam manajemen kualitas. Sangat penting bagi tim untuk memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan pada tingkat kualitas yang memadai dari paket pekerjaan individu hingga hasil tugas akhir proyek. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab kualitas untuk proyek sistem informasi toko bangunan. Yang pertama, manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab atas manajemen kualitas sepanjang durasi proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana manajemen kualitas dan memastikan semua tugas, proses, dan dokumentasi sesuai dengan rencana tersebut. Yang kedua adalah quality specialist. Di sini, quality specialist bertanggung jawab untuk bekerja dengan manajer proyek untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana manajemen kualitas. Kualitas spesialis akan merekomendasikan alat dan metodologi yang untuk melacak kualitas dan standar untuk menetapkan tingkat kualitas yang dapat diterima. Quality spesialis akan membuat dan memelihara kontrol kualitas dan log jaminan di seluruh proyek. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah anggota proyek. Di sini para stakeholders akan bertanggung jawab untuk membantu anggota TI proyek serta stakeholders akan bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dan quality specialist dalam menetapkan standar kualitas yang dapat diterima. Mereka juga akan bekerja untuk memastikan bahwa semua standar kualitas terpenuhi dan mengomunikasikan masalah apapun mengenai kualitas kepada manajer proyek. Selanjutnya adalah risk management. Untuk risk management, di sini mengelola risiko pada proyek sistem informasi toko bangunan mencakup proses dari mengidentifikasi, menilai, dan menyusun peringkat berbagai risiko. Setiap upaya yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dilakukan secara proaktif sebelumnya untuk menerapkan strategi mitigasi sejak awal proyek. Risiko dampak yang paling mungkin tertinggi ditambahkan ke jadwal proyek untuk memastikan bahwa tim proyek yang ditugaskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan respons mitigasi pada waktu yang tepat selama jadwal berlangsung. Manajer proyek akan memberikan pembaruan status tentang risiko yang ditugaskan pada pertemuan tim proyek 1 mingguan. Tetapi hanya ketika pertemuan tersebut memasukkan waktu risiko yang telah direncanakan. Setelah pada tahap penyelesaian proyek, selama proses penutupan, manajer proyek akan menganalisis setiap risiko, sehingga manajer proyek akan mengidentifikasi setiap perbaikan yang dapat dilakukan untuk proses manajemen risiko untuk proyek masa depan. Dan yang untuk selanjutnya adalah risk register. Di sini risk register ini merupakan daftar risk atau ancaman-ancaman yang sering digunakan yang ada pada proyek, sedangkan pada sistem informasi toko bangunan yang kami gunakan di sini tidak ada resiko yang cukup tinggi dikarenakan seluruh datanya yang sudah kami dapat dari observasi itu sudah valid dan tinggal kita mengembangkannya ke dalam sistem informasi ke digital sehingga menghasilkannya menjadi web. Jadi untuk resiko risk register ini tidak ada. Selanjutnya adalah staffing management plan. Di sini proyek sistem informasi toko bangunan akan terdiri dari struktur matriks dengan dukungan dari berbagai organisasi internal. Semua pekerjaan akan dilakukan secara interval. Persyaratan kepegawaian untuk proyek sistem informasi toko bangunan meliputi di sini ada posisi 1 project manager. Dia bertanggung jawab atas semua proyek sistem informasi seperti yang tadi telah dijelaskan. Lalu ada juga satu posisi senior programmer. Dia bertanggung jawab atas pengawasan dan pekerjaan semua tugas pengkodean dan pemrograman untuk proyek sistem informasi toko bangunan. Selanjutnya ada programmer. Dia sama seperti senior programmer, hanya saja di sini tingkatannya lebih tinggi senior programmer, dan programmer harus mengajukan setiap pengkodeannya yang dilakukan kepada senior programmer. Dan yang ketiga, yang keempat ada senior quality specialist. Di sini dia bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam menciptakan dan melacak kontrol kualitas dan standar jaminan. Selanjutnya adalah technical writer.
Di sini dia bertanggung jawab untuk menyusun semua dokumentasi proyek dan melapor ke dalam format organisasi. Selain itu, dia juga membantu manajer proyek dalam manajemen konfigurasi dan kontrol revisi untuk semua dokumentasi proyek. Bertanggung jawab atas tugas menulis selama semua pertemuan proyek dan memelihara semua daftar distribusi komunikasi proyek. Selanjutnya ada resource calendar. Di sini proyek sistem informasi toko bangunan akan mengharuskan semua anggota tim proyek tetap meskipun tingkat upaya akan bervariasi ketika proyek berlangsung. Di sini maksudnya adalah anggota tim yang tidak ganti-ganti, tetap anggotanya tetap. Lalu proyek dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan dengan standar 35 jam per minggu. Dan ini adalah tabel dari task yang kita kerjakan. Ada task name, tanggal kita mulai mengerjakan task, end date-nya, durasinya berapa hari. Di sini member yang mengerjakan siapa, terus di sini adalah presentasi ke selesainya tingkatnya berapa persen. Selanjutnya adalah cost baseline. Karena di sini proyek kami tidak menggunakan bahan-bahan yang bersifat menggunakan uang, kami tidak ada cost. Oleh karena itu tidak dimasukkan ke dalam dokumen ini. Selanjutnya adalah quality baseline. Untuk quality baseline sendiri ini kita proyek sistem informasi toko bangunan akan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan melalui observasi data yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi maksudnya adalah setelah kita melakukan observasi, kita akan mengetahui di mana titik kelemahan dari sistem lama, sehingga dengan mengubahnya menjadi sistem yang lebih baru dan mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem yang lama, maka hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas baseline dari sistem tersebut. Di sini tidak ada sponsor, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.